Tapi kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat. Jadi jelas gitu bahwa konferensi pers yang dilakukan tadi itu hanya merupakan bentuk tadi aja, sama upaya menutupi rasa malu kepada peserta KLB abal-abal dan halayak luas gitu. Mereka ini mau mengalihkan dari rentetan kegagalan mereka, Mbak. Ya, kegagalan upaya kebohongan publik yang mereka lakukan terus-terusan selama hampir 2 bulan ini gitu loh. Ya, kalau dari kami ngelihatnya kan, pertama coba kita lihat, katanya pasca KLB abal-abal itu akan ke Kemenkumham segera, ternyata segera itu adalah lebih gitu. Kemudian kedua katanya akan melaporkan kami ke Bareskrim, katanya kan Marzuki Ali, ternyata 2 kali laporan ditolak gitu. Ini kan contoh-contoh aja nih beberapa kegagalannya gitu. Kalau dari kami sih sangat tegas dan jelas lah, agak bingung juga kita dengan gaya teman-teman gerombolan di sebelah itu gitu. Bicara mau membersihkan kain kotor, kemudian bicara mau meningkatkan elektabilitas. Jelas-jelas Partai Demokrat dalam 1 tahun terakhir ini sedang panen elektabilitas karena kinerja yang sangat nyata dari Ketua Umum AHY ya, sama dengan seluruh pengurus dan kader di seluruh Indonesia yang sungguh-sungguh membantu rakyat. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini, ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini belum. Mudah-mudahan segera ya, janji ya. Oke. Belum tersentuh hukum sampai hari ini. Nah, disinilah kami ingin membuka bahwa inilah hambalang awal pertama terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat. Mudah-mudahan dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum, dalam hal ini KPK, untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan sesuai dengan statement-statement. Kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati hambalang ini. Jangan dibiarkan orang lain menderita, dan jangan biarkan orang lain berpangku tangan senang-senang malah sebagai raja nanti di Partai Demokrat. Tolonglah, jangan muter balik fakta. Ya, itu terjadi di zaman siapa? Yang terpidana itu siapa? Jangan dibolak-balikan gitu loh, ya. Kalau dari kami tegas dan jelas, Mbak, Partai Demokrat ya itu kami mendukung penuh ya jika pemerintah saat ini, dan sama kayak dulu kan juga pemerintah juga sudah berusaha menuntaskan gitu. Dan juga KPK waktu itu juga sudah menuntaskan, ya kan? Kalau kemudian dirasa masih ada hal yang belum jelas, belum clear, ayo KPK silakan lakukan aja tugasnya. Kami dukung penuh. Kami tidak perlu khawatir karena memang tidak ada perlu disembunyikan gitu loh ya. Saran kami, janganlah membuat narasi-narasi kosong atau narasi-narasi bohong di muka publik untuk hal-hal seperti ini. Ya kalau memang ada yang mau dilaporkan, laporkan aja langsung. Jangan kemudian konferensi pers, dengernya kayak apa gitu, nggak taunya kena gledek. Salah satu petinggi Demokrat kubu KLB Deli Serdang, atau kubu Muldoko Max Sopakua naik pitam, dengan tudingan yang dilontarkan politisi Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Yan Harahap menuding inisiator KLB Deli Serdang sebagai perusak partai berlambang merci itu. Max Sopakua tampak emosi dengan tudingan yang dilontarkan Yan Harahap itu. Max Sopakua menilai Yan Harahap dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono seolah memutarbalikkan fakta dengan mempersalahkan pihaknya sebagai biang kerok kehancuran partai. Ia pun kemudian menyinggung terkait kasus proyek Hambalang, yang menurutnya masih ada orang-orang di Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono yang ikut menikmati hasil dari proyek itu, namun belum tersentuh hukum. Kami para senior disebut perusak Demokrat, kalian yang tak pernah tahu sejarah. Kami perusak, loh kenapa ada orang-orang yang menikmati Hambalang tak tersentuh hukum? Malah kami yang disebut perusak Demokrat, Yan Harahap, Jansen Sitindaon otaknya didengkul, ujar Max Sopakua dengan nada emosi.
Hal itu disampaikan Max Sopakua lewat tayangan di Kompas TV, Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021 saat menggelar konferensi pers Partai Demokrat kubu Muldoko terkait Hambalang. Menurut Max, Partai Demokrat turun drastis karena adanya proyek Hambalang, dan bukannya oleh para senior, yang justru berusaha menyelamatkan partai dari kesesatan saat ini. Saya agak emosi, karena saya pendiri, tapi malah dibilang perusak, tutur Max Sopakua. Dalam konferensi pers tersebut, Max juga menilai Hambalang merupakan fenomena tersendiri bagi Demokrat. Fenomena tersebut, kata Max, yang membuat sejumlah kader dipenjara karena kesalahannya. Akan tetapi, menurutnya masih ada pihak yang selama ini belum tersentuh hukum, walau ikut menikmati korupsi Hambalang. Sebagian teman-teman yang terlibat menderita, mereka harus masuk karena kesalahannya, tapi ada yang tak tersentuh hukum, ada yang ikut menikmati tapi sampai hari ini belum tersentuh, semoga segera. Maka kami ingin buka lembaran Hambalang, ungkap Max. Mengutip terkini.id jaringansuara.com, Max pun mengklaim tahu persis dengan kasus proyek Hambalang tersebut, lantaran lokasi Hambalang berdiri merupakan dapilnya dulu saat masih menjabat anggota DPR. Saya 10 tahun jadi anggota DPR, dan inilah daerah pemilihan saya. Jadi saya tahu apa yang terjadi di sini. Ketika SBY sudah jadi ketua umum, saya tersingkir, tak lagi jadi anggota DPR, ucapnya. Sebelumnya, politisi Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Yan Harahap lewat kicauannya di Twitter menyebut petinggi Demokrat versi KLB sebagai perusak partai. Bahkan, menurut Yan Harahap, hampir semua kader Demokrat mengetahui hal tersebut. Hampir semua kader se-Indonesia sebut dialah perusak Demokrat dan bersyukur ia telah dipecat. Sekarang malah ngaku-ngaku pula mau menyelamatkan Demokrat. Aneh, ujarnya. Memilih Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sebagai tempat konferensi pers, oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai kongres luar biasa. Partai Demokrat dinilai hanya sebagai upaya mencari sensasi. Darmizal, Max Sopakua dan kawan-kawan, yang tergabung sebagai gerombolan GPKPD Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat, sangat gandrung sensasi, kata Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021. Menurut Kamhar, semua argumentasi kecintaan dan niat baik untuk membesarkan Partai Demokrat yang sering dilontarkan oleh kubu Muldoko justru bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan. Sebab, upaya mengkudeta kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan menggandeng pihak luar, adalah tindakan inkonstitusional. Saat Partai Demokrat sedang bagus-bagusnya, dengan tren elektabilitas yang terus naik di bawah kepemimpinan Ketum AHY, mereka malah berkomplot dan menjadi kaki tangan pihak luar, untuk menggerogoti Partai Demokrat dari dalam demi rupiah dan kekuasaan. Bentuk pelacuran politik, tegasnya. Selain itu, Kamhar juga menyebut pernyataan Max Sopakua, dalam konferensi pers di Hambalang, itu semakin memperkuat bahwa GPK Partai Demokrat, sama sekali tidak punya niat baik terhadap Partai Demokrat. Sebab, mereka secara terus-menerus membangun fitnah. Termasuk terhadap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro alias Ibas. Semakin kesini, semakin tampak nyata dan terang benderang pertentangan antara niat baik yang mereka sampaikan untuk menyelamatkan Partai Demokrat dengan yang mereka kerjakan. Justru memfitnah, memutarbalikkan fakta, merangkai kebohongan, bersandiwara dan berbagai kegiatan lainnya untuk merusak Partai Demokrat, kata Kamhar. Kubu Partai Demokrat versi Kongres luar biasa melakukan manuver politik dengan menggelar konferensi pers di Hambalang. Video rekaman acara yang beredar secara viral, menunjukkan kerumunan orang tanpa protokol kesehatan, berjubel di tenda putih kecil yang didirikan di tengah sebuah lahan kosong. Sementara itu, hujan turun dengan deras dan petir menyambar kian kemari. Beberapa pengamat menilai, manuver kubu Muldoko menggelar konferensi pers di lokasi tersebut adalah untuk menyerang kubu AHY.
Kasus korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet Hambalang terjadi di era SBY dan melibatkan banyak elit partai penguasa waktu itu. KPK menetapkan beberapa tokoh sentral Partai Bintang Merci di era jayanya, termasuk Anas Urbaningrum dan M. Nazarudin, sebagai tersangka. Keduanya akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan, walau kini Nazar telah bebas duluan. Karena itulah, penyelenggaraan konferensi pers di Hambalang terkesan aneh. Meskipun yang hendak diserang adalah SBY atau kubu AHY, narasi kasus korupsi Hambalang juga dapat membakar Nazar dan Anas. Disadari atau tidak, tindakan Partai Demokrat kubu Muldoko tersebut memancing publik untuk membongkar kembali file-file lama pemberitaan kasus Hambalang, di mana akhirnya peran Nazar maupun Anas dalam kasus itu disorot kembali. Tentu saja, konferensi pers di Hambalang dapat dinilai kontraproduktif bagi kubu Muldoko. Sebab, Nazarudin yang ikut terbakar itu adalah orang penting dalam penyelenggaraan KLB. Ia dianggap salah satu otak yang memuluskan pelaksanaan KLB di kampung halamannya, Sumatera Utara, dan sejak sebelum gelaran KLB juga telah terpergoki bertemu Muldoko. Menurut kesaksian mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mobagu, Nazar juga menjadi bohir KLB yang memberi uang saku 5 juta kepada para peserta. Kami dijanjikan panitia awalnya 100 juta, tapi cuma dikasih 5 juta. Kami protes, kami marah. Saat ribut-ribut soal itu akhirnya ditambahkan 5 juta lagi oleh Pak M. Nazarudin, ujar Geral dalam sebuah kesaksian di kantor DPP Partai Demokrat beberapa hari selepas KLB. Selain Nazar, kubu Muldoko juga kerap mengklaim didukung kelompok Anas Urbaningrum. Saat konflik PD memanas akibat KLB, mantan orang dekat Anas yang saat ini menjadi Sekjen Partai Hanura, Gede Pasek Suardika, beberapa kali melontarkan pernyataan keras terhadap SBY dan AHY. Walau tidak secara terang-terangan mendukung KLB, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai angin segar bagi kubu Muldoko. Nazar sendiri tidak terlihat batang hidungnya dalam konferensi pers tersebut. Padahal, dalam event tersebut, beberapa elit Partai Demokrat, di zaman dia jadi bendahara umum kompak hadir, termasuk Max Sopakua, yang sempat keluar dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Emas. Dilandasi oleh latar belakang itulah, kalangan aktivis politik ibu kota saat ini disibukkan oleh pertanyaan, apakah kubu Muldoko sedang mengalami perpecahan? Walau kurang solid secara ideologis, kubu KLB mungkin berharap dapat disatukan oleh ketokohan Pak Muldoko, tapi ini PR yang sangat berat sekali, karena Pak Moel bukanlah figur ideolog dan sebelum KLB juga belum pernah jadi bagian dari perjuangan politik Partai Demokrat, pungkasnya. Karena gagal menjelaskan KLB abal-abal, para pendukung Muldoko akhirnya mencari-cari cara untuk mengalihkan isu. Antara lain dengan menyeret-nyeret nama Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam kasus korupsi Hambalang. Pak Muldoko dan pendukung KLB abal-abalnya tidak mampu menjelaskan kepada publik mengapa KLB abal-abal itu tidak abal-abal. Berapa banyak pemilik suara, ketua-ketua DPD dan DPC yang hadir dalam KLB tersebut, dan siapa saja? Apakah penyelenggaraan KLB tersebut sesuai dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Menkumham, sambungnya? Hal lain yang tidak bisa dijelaskan Muldoko adalah bagaimana mungkin dia sebagai orang luar dan bukan kader partai, tidak pernah berkeringat di Partai Demokrat, tidak ada kontribusi terhadap Partai Demokrat, tidak mengerti manifesto politik Partai Demokrat, dan elektabilitasnya 0%, tiba-tiba dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Adapun tentang kasus korupsi Hambalang, sambung Andi Malarangeng, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ibas dan SBY. SBY terpaksa turun tangan demi menyelamatkan partai karena kasus itu melibatkan Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Bendahara M. Nazarudin. Justru Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, melakukan penyelamatan terhadap partai, karena saudara Anas sebagai ketum terkena masalah hukum.